Halo semuanya, selamat datang kembali di video aku. Jadi udah lama banget aku nggak bikin video, mungkin kayak ada beberapa bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan. Nah hari ini aku mau bikin video lagi. Aku mau ajak kalian ke kebun aku buat lihat kayak gimana sih kebun aku sekarang. Kalian pasti penasaran kan perkembangannya kayak gimana, tapi jangan kaget ya karena masih belum terlalu berubah, belum terlalu beda dibanding yang dulu. Tapi aku akan kasih lihat ke kalian, biar kalian gak penasaran. Dan video kali ini juga aku mau sekalian siram-siram tanaman ya. Jadi ayo kita ambil dulu alat-alat buat siram-siramnya. Jadi aku tuh udah sempat bikin alat buat siram-siram itu dari botol bekas ya teman-teman. Nah jadi ini aku udah bikin 2. Ini yang satu ini aku panasin pisau, terus aku tusuk-tusuk jadi dia nggak gitu rapi. Nah sedangkan yang ini aku pakai solder, jadi aku tuh lupa aku punya solder. Nah ini aku bikin lebih rapi karena dia pakai solder. Bagus kan, lebih bagus. Dan ternyata ini lebih enak. Botol punya kristalin ini dia tuh lebih kaku gitu, kalau yang ini lebih letoy. Tuh udah penyok-penyok gitu. Ini masih bagus banget. Nah kita pakai yang ini ya. Yuk sekarang kita ke kebun. Hari ini tuh super mendung ya. Udah kayak 3 hari, 4 hari ke belakang itu tuh mendung terus gitu teman-teman. Walaupun siang hari pun gak ada matahari kayak gini. By the way aku tuh belum pernah mention ya kalau di sebelah rumah aku tuh ada kayak tanah kosong yang isinya tuh banyak banget pete Cina. Tapi nggak pernah diambil sih soalnya takut ular. Jadi pasti kalian udah lama banget nggak lihat kebun aku. Dia masih kayak gini teman-teman, tapi ada tambahan yaitu ini adalah tanaman aku. Dia udah lumayan jadi. Nama tanamannya itu sawi samhong. Jadi sawi ini tuh ya, sebenarnya aku udah tanam lumayan lama. Kayaknya aku sempat masukin video juga. Cuman dia tuh baru jadi sekarang-sekarang ini. Ini masih tanaman yang sama loh. Soalnya sebelumnya dia itu dimakan sama ulet. Ini masih ada sisa-sisa dimakan ulet deh. Nah, setelah aku pindah ke sini dia baru tumbuh bagus. Dan ini juga tanaman kelor, itu tuh masih terus-terusan tumbuh. Dia ini sering banget dipanen sama mama aku karena dia kan berkhasiat ya buat obat. Tapi semakin sering dipanen, semakin rimbun gitu, bagus. Nah, ini tanaman arbe ini teman-teman. Setiap dia berbuah, pasti udah keburu kena hujan, jadi udah jatuh-jatuh, nggak keburu aku videoin lagi panennya. Dan ini tanaman yang jadi background kalau aku jalan ke kebun. Ini tuh tanaman leyelem ya teman-teman. Belum sempat aku panen. Ini udah makin rimbun, kayaknya udah 2 bulan, 3 bulan lebih nih nggak pernah dipanen. Tadinya itu kan dia tuh rimbun, tapi tuh nggak pernah sampai bisa aku pegang dari sini gitu teman-teman. Jadi ini bener-bener lagi rimbun-rimbunnya banget. Udara Bandung lagi dingin banget deh, tadi pagi aku udah bersin-bersin terus. Oke, jadi tanaman leyelem ini nanti next aku bakal videoin deh gimana cara masaknya ya. Tapi hari ini khusus aku mau kasih kalian lihat review kebun aku dulu yang sekarang. Terus apa lagi ya yang bisa dimakan? Nah, ini adalah surprise yang ada di kebun aku. Kalian harus lihat. Ntar, aku mau sambil isi dulu ini ya untuk siram-siram. By the way, ini pas adik aku juga lagi ngoprek-ngoprek kandang ayam ya. Jadi kita ada teman di kebunnya. Nah, isi botol siram-siramnya. Kalau jam segini itu kebun ini nggak gitu banyak nyamuk, tapi tetap ada. Walaupun nggak banyak nyamuk tuh tetap ada nyamuk gitu di kebun sini tuh. Padahal di sini tuh udah nggak ada genangan air juga gitu. Ya mungkin memang karena kebunnya memang rimbun gitu ya. Bahkan tokek pun aku juga pernah lihat ada di genteng gitu. Jadi kalau udah sore-sore aku udah rada takut sih ke sini. Nah, ayo sekarang kita ke bagian sana ya. Itu yang bagian kebun yang biasa aku tanam-tanemin. Nah, ini teman-teman. Jadi
sebelumnya kan di sini tuh kan bagian jalan berbatu aja ya. Tapi memang ada tanahnya. Lama-kelamaan di sini tumbuh ginseng Jawa, teman-teman. Jadi ginsengnya itu kayak tumbuh liar aja. Terus di sini ada bayam raja, tapi kemarin kena ulat nih di sini, makanya nularin tanaman-tanaman aku. Ini ginseng bener-bener masif gitu loh perkembangannya. Nggak cuman di sini, ada di beberapa titik lagi. Nah, ginsengnya tuh ada di kebun sini juga. Nih, lihat. Ini tuh aku pindahin ya ke sini biar dia lebih bersih. Dan ada lagi di sini. Tuh, kelihatan nggak sih? Ada 2 di situ. Waktu di video terakhir itu kan aku emang sempet tanam di sini tuh ada, kalau nggak salah, zucchini sama kecipir. Tapi itu tuh diserang hama gitu loh. Jadinya dia nggak sempet berbuah. Jadi dia berbunga terus udah aja mati lama-lama. Belum aku tanemin apa-apa lagi. Sekarang malah ada daun ginseng. Jadi cuman ini teman-teman yang ada di kebun aku. Dan ini tanaman gedi sama cabai. Wih. Jadi kalau sore hari aku siram-siram ke sini, aku cuman bawa ini 1 botol buat siram-siramin ginseng Jawa, gedi, cabai, sama ginseng yang di situ. Sama di sini juga ada tanaman. Nah, ini tanaman ini sebenarnya aku kurang tahu ya. Coba kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komen ya. Entah ini kencur atau rempah kunci yang buat bikin sayur bening itu loh. Tapi dia lumayan lembat, jadi aku terus jaga aja sih, aku siramin biar dia subur ya. Dan kalau kalian notice, bener ya, di kebun aku sekarang berubah, ada lantainya. Jadi aku kasihin wheat mat di kebun aku biar kalau kita siram-siram ke kebun, sendalnya itu nggak terlalu kena tanah. Karena waktu musim hujan kemarin itu becek banget, sampai tiap ke kebun di sendal itu nempel tanah tebel gitu, kayak 2 sentian. Setelah dikasih ini jadi lebih enak, kalau ke kebun tuh kayak lebih bersih gitu rasanya. Nah, wheat mat-nya itu aku kasih cuman sedikit sebetulnya ya, kayak bentuk L gitu doang. Karena kan biasa aku jalan dari sini kan, dari sini lewat ke sini, terus bisa ke sono. Nah, ini adalah tanaman cabenya ya. Akhir-akhir ini dia subur banget ya, menurut aku lumayan subur gitu lah ya. Kalau dibandingin sama punya orang mungkin masih kalah. Tapi ini tuh banyak gitu buahnya. Dan sama om aku dikasih lagi bibit cabai, ditanamin di bawahnya sini. Ini tuh katanya cabai merah gitu ya. Nggak tau lah, pokoknya bukan cabai rawit yang pedas, cabai domba ini. Cabai yang jenis beda. Sebenarnya dalam 1 pot aku pikir kayak kasihan gak ya desek-desekan, tapi kita coba lihat dulu ya nanti gimana. By the way teman-teman, ini tanaman gedi juga, wah subur banget sih. Dia ini nggak pernah dipanen ya. Jadi waktu itu mamaku nancep aja 1 batang gitu di sini, terus nggak taunya ya emang namanya dia itu tanamannya gampang tumbuh. Tumbuhlah dia sampai sesubur ini. Belum pernah dipanen. Padahal ini tanaman yang oke banget gitu buat dikonsumsi. Tapi belum sempat aku panen karena sebenarnya di sana pun ada tanaman yang sering dipanen sama mamaku, udah ada di sana gitu, udah tercukupi. Lain kali aku akan coba masak ini ya, biar kalian tahu ini bisa diolah seperti apa. Jadi emang tadinya tuh aku pengen beli alat buat siram-siram di kebun, tapi harganya mahal ya kalau mau beli yang gede. Sedangkan kalau yang kecil kan kita bisa pakai reusable botol aja gitu kan. Jadi ya udah aku mutusin pakai botol aja, walaupun memang harus isi berkali-kali, tapi nggak apa-apa ya, daripada ini juga cuma jadi sampah. Mendingan kita pergunakan lagi gitu. Nah, sekarang ayo kita siram-siram yang di sini. Ini sawi samhongnya begitu pindah depan rumah sini jadi subur banget. Walaupun emang kemarin sih aku habis nemu 1 ulet hijau gitu, ulet sayur ya. Tapi masih mending, karena ulet sayur itu makannya nggak terlalu cepat gitu.
Dibandingkan sama ulet bulu, wah itu dia ngabisin satu tanaman aku loh. Untungnya masih bisa survive. Ini mungkin beberapa hari lagi juga harus udah dipanen. Nah di semayan aku ini ya teman-teman, kayaknya aku tuh emang salah tanah. Jadi tanahnya tuh nggak terlalu subur, jadi banyak bibit yang nggak berhasil disemai di sini gitu. Tapi di sini ada yang udah jadi, ada 2 cabai yang jadi. Nih ya, tanaman cabai itu ada 2 nih, ini sama ini. Mantap. Nanti kalau misalnya dia udah rada gede aku pindah. Sebenarnya harus aku cabutin ini sih, cuman kok bagus sih kayak dia dalam satu kotak ada macam-macam tanaman gitu. Jadi belum aku apa-apain lagi. Malah aku siramin terus kok. Ada ulet. Iya, dia di samping. Jadi ini adalah tanaman aku juga. Ini adalah retromen. Di sini ada retromen yang masih bayi. Dan di sini aku semai siomak. Tapi ada bencana ternyata di retromen aku yang besar itu ya. Ada cacingnya. Kita lihat ya. Ulet. Kelihatan nggak sih itu uletnya itu? Item-item. Aduh takut lagi. Kenapa jadi ada uletnya banyak ya? Oh bukan ulet, ternyata dia bisa terbang. Manis. Tadi adalah serangga ya, bisa terbang, bagus lah. Kalau ulet aku kaget. Oke. Di sini juga ada tanaman seledri aku yang berhasil banget. Dia udah dipanen berkali-kali sini. Berhasil banget, dan ini kayaknya ini ketumbar ya. Ini tuh berhasil, cuman mau aku gedein lagi. Aku penasaran kalau dia gedenya itu paling gede segimana. Dan ini daun bawang udah sekarat ya. Tapi masih lumayan karena masih bisa dipakai lah buat di dapur. Nah tadi yang aku bilang ada gedi itu di sini ya teman-teman. Dia tuh tumbuh di pot. Tapi ini sekali dipanen bisa buat makan kayak bertiga gitu dengan sayur porsi banyak-banyak. Jadi dari panen yang di sini pun udah cukup gitu. Dan di depan rumah aku juga ada tanaman pandan yang udah subur banget. Ini dia pandannya. Ini nggak pernah aku siram sih sejujurnya, tapi kali ini nggak apa-apa ya. Subur banget dan jarang dipakai. Nah dan ini adalah topik utama kita hari ini ya. Ada sampah dapur di rumahku dan dia tuh masih kering dan masih bagus. Ini mau aku masukin ke cairan pupuk yang aku bikin. Ayo langsung keluar. Kita bawa ini ke tempat pupuk cair aku di sini. Guys, jadi ini tadi udah aku masukin semua loh. Ternyata nggak ke video. Ya ampun, nyebelin. Oke, jadi udah aku masukin semuanya. Tadi itu ada sampah kulit wortel, kulit bawang merah, bawang putih, terus ada kulit arinya buncis. Aku masukin semua ke sini. Nah ini tuh dicampur sama grey water, atau kalau di rumah aku tuh pakai air cucian beras dimasukin ke sini. Nah terus ini difermentasi, makanya kalau misalnya kita buka nih udah sehari nggak dibuka, pas dibuka dia tuh kayak ada gasnya keluar gitu. Dan kalau sepengetahuan aku dia tuh baru bisa dipakai setelah 2 minggu difermentasi gitu deh.
Ini bisa kalian bikin kalau misalnya kalian punya kebun juga, kebun kecil-kecilan di rumah. Buat ini tuh biar jadi nutrisi tanaman kalian gitu. Daripada sampah organiknya dibuang gitu aja, mending diolah lagi kan. Oke, udah selesai. Udah selesai, aku mau cuci tangan dulu. Sudah belum beres dengan ayamnya. Oke teman-teman, jadi video hari ini kurang lebih segitu dulu. Nanti selanjutnya aku akan bikin video lagi tentang berkebun, tentang masak-masak dan makan-makan. Kalau kalian suka salah satu dari itu atau video aku tuh kayak gimana sih, kalian tulis ya di kolom komentar aku. Dan maaf kalau selama ini aku tuh nggak bikin video dan baru sekarang bikin video. Semoga kalian suka dengan video aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Rekomendasikan juga video ini ke teman-teman kalian yang siapa tahu suka juga kayak hidup slow living kayak gini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!